Kita akan buka Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima. 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, ini adalah akhir-akhir pembicaraan Ayub dengan Tuhan. Ayub yang begitu hebat. Ya. Kita akan lihat dulu supaya saudara tahu siapakah Ayub. Ayub 1 ayat 1. Ayub pasal 1 ayat 1. 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu apa Bapak Ibu? 1, saleh. 2, jujur. 3, perhatikan, takut akan Allah. 4, saudara perhatikan keadaan Ayub yang di pemandangan saudara dan saya hampir sempurna. Ya, almost saudara, hampir sempurna. Karena dikatakan orang itu saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Saudara, kalau kita lihat ayat selanjutnya, dulu saya pernah khotbah. Kenapa Ayub dipermainkan sama si jahat? Kenapa Ayub sampai dihabisi begitu rupa? Awalnya dia kuat. Awalnya dia bisa kalahkan istrinya. Awalnya dia bisa kalahkan teman-temannya. Tapi akhirnya pun dia marah kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita melihat ada orang yang sekian lama jadi anak Tuhan. Oh, saya 30 tahun jadi Kristen. Oh, saya 40 tahun. Bahkan mungkin 50 tahun. Saudara, kekuatannya, eksistensinya, kelihatan pada waktu saudara dan saya menghadapi masalah. Saudara akan tahu kita kenal Tuhan kita atau tidak pada waktu Tuhan izinkan si jahat itu menyerang kita. Seperti apakah kita? Ayub yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Sampai akhirnya dia berkata, Tuhan, ternyata selama ini takutku kepada Tuhan, kesalehanku, kejujuranku, semua aku dengar kata orang lain. Ayub tidak mengalami secara pribadi Bapak Ibu pengajaran-pengajaran yang dari Tuhan. Tetapi melalui peristiwa-peristiwa yang memang menyakitkan Ayub, akhirnya dia tahu dia harus kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Melalui peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, akhirnya dia berkata seperti tadi, ternyata hanya dari dengar orang lain, sekarang mataku memandang engkau. Selama itu saudara, Ayub tidak pernah dengar suara Tuhan. Dia orang baik, dia menyembah Tuhan, tapi dia gak kenal siapa Tuhannya. Dia tahu Tuhan, tapi dia tidak kenal. Dia gak tahu kalau Tuhan itu tidak suka dibantah-bantah. Dia gak tahu kalau dia marah itu, marah kepada Tuhan itu gak main-main. Mengerikan buat Ayub. Dan dia baru menyadari semua, saudara. Jadi saya mau beritahu saudara, apapun yang Tuhan izinkan terjadi,
termasuk adanya virus ini. Tuhan punya rencana di balik semuanya untuk kebaikan kita. Setiap saya dapat orang info di Spanyol, di Brasil, orang semua nyembah Tuhan. Mereka rindu ibadah, sampai mobil cari halaman yang besar, mobilnya berjarak. Aduh saudara, saya bisa rasakan. Sebelumnya gak pernah ada. Sebelumnya menganggap enteng itu ibadah. Mereka sampai pakai tower itu saudara, yang buat kalau bersihin gedung-gedung lantai tinggi. Mereka pakai mic, terus semua orang di apartemen keluar ikut nyembah Tuhan. Saudara, percayalah, Tuhan kita tidak pernah jahat kepada kita. Nah, kita lihat kuncinya. Apa yang menyebabkan Ayub akhirnya seperti itu? Dia bisa berubah. Dia sekarang bisa mengenal. Sekali lagi, Ayub 42 ayat 5. Sekali lagi Bapak Ibu, kita baca bersama. Supaya ini menjadi perubahan buat setiap kita. 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Yesaya 8 ayat 20. Yesaya 8 ayat 20 itu yang terjadi dalam hidup Ayub. Dan ini menjadi prinsip untuk saudara dan saya di berkat Paskah ini. Yesaya 8 ayat 20. Mari baca bersama saya. 2, 3. Carilah pengajaran dan, lihat saudara, keseimbangan. Pengajaran dan kesaksian. Terus 2, 3. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit. Kenapa ada banyak anak-anak Tuhan tidak terbit fajar dalam hidupnya? Yang dialami terus kegelapan. Yang dialami masalah terus masalah. Karena yang saudara kejar keliru. Kita mengejar Tuhan, tapi apa yang kita harus dapat dari Tuhan yaitu 2. Pengajaran yang dari Tuhan. Selama itu Ayub hanya berteori tentang Tuhan. Dia bisa hafal Alkitab, tapi dia tidak merasakan pengajaran dari Tuhan. Setiap masalah dan masalah yang Tuhan izinkan terjadi, selalu ada maksud baik, saudara. Ayub waktu itu tidak menyadari. Dia lewati semua. Ujungnya dengan keluhan dan kemarahan. Tapi melalui didikan kasih Tuhan yang ajaib, akhirnya Ayub mendapatkan pengajaran dari Tuhan. Saudara, ini yang perlu saudara minta. Tuhan, dalam peristiwa ini ajari aku Tuhan. Aku tahu Tuhan, tokoku tidak laris. Aku tahu Tuhan, ini terganggu keuanganku. Ajari aku. Aku percaya Engkau Tuhan yang sanggup memelihara hidupku. Bukan dari tokoku, bukan dari pekerjaanku. Apa saja Tuhan punya banyak cara. Tadi malam masih ada yang SMS saya lagi. Tentang kesaksian sederhana dari Nugi. Tadi malam saudara. Dia bilang, Pak, saya nonton lagi, saya dengerin lagi. Bukan hanya khotbah Bapak loh. Itu ceritanya gimana sih Pak? Dia tanya. Oh, saya bilang, oh itu teman jemaat, dia punya rumah makan. Dan rumah makannya sepi. Dia bingung untuk membiayai pegawai-pegawainya. Tapi dia juga punya ya semacam kennel, tapi kennel kucing.
Dan mendadak orang pada jual kucing ke dia. Dan mendadak di waktu yang sama orang minta kucing. Untungnya gede saudara, makanya senyum terus dia. Saya beli ronde gak boleh bayar saudara. Nanti saya mau beli lagi nih. Sampai tadi malam loh saudara, sampai tadi malam. Dia bilang saya dengerin lagi Pak. Saudara jangan kesepele, itu pengajaran. Dan pengajaran itu mengakibatkan kesaksian. Kesaksian itu yang menoreh saudara. Saya ngalami banyak yang menyakitkan hidup saya. Tapi kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan itu menoreh. Yang Alkitab berkata kesaksian itu mengalahkan iblis. Setiap saya mengalami ada persoalan yang lain, Tuhan ingatkan, ingat dulu. Aku pernah tolong hidup. Engkau uang cuma 100 rupiah. Engkau bisa beri, engkau bisa bayar uang sekolah adikmu. Itu tertoreh saudara. Katakan Tuhan Yesus, aku mau pengajaran daripadamu supaya aku mengalami kesaksian secara pribadi. Sehingga timbul fajar dalam hidupku. Yang percaya katakan. Next. Yohanes 8 ayat 58. Sudah harus kenal betul-betul siapa Tuhan kita. Yohanes 8 ayat 58. Hari ini kita menyambung minggu lalu. Baca bersama saya 2-3. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Yesus telah ada. Amin Bapak Ibu. Sebelum Abraham jadi, Yesus telah ada. Sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah ada. Saya khotbah kemarin, pada waktu Allah Bapa menciptakan manusia, dia berkata, marilah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Dalam hidup kita, Bapa berkata, aku ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus, bersatu. Manusia diciptakan, punya roh, punya jiwa, punya tubuh. Ciptaan yang termulia adalah manusia. Amin Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 7. Yohanes 14 ayat 7. Ini luar biasa. Ada 3 kata, ada 3 kata tulisan mengenal di satu ayat. Ayo baca bersama saya 2-3. Sekiranya kamu mengenal aku, kata Tuhan Yesus, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Saudara lihat saya ada 3. Saya punya roh, saya punya jiwa, saya punya tubuh. 3 bisa dipisahkan, tapi 3 menjadi 1. Makanya waktu Yesus berkata kepada muridnya, kalau kamu kenal aku, kamu kenal Bapakku. Kenapa? Karena aku sama Bapa jadi 1. Kalau saudara kenal Petrus tadi, saudara gak kenal cuma tubuhnya. Saudara kenal perangainya saya. Kalau saya lagi marah, saudara tahu. Kalau saya lagi suka, saudara tahu. Itu kenal. Makanan yang saya suka, saudara tahu. Jajanan yang saya suka, saudara tahu. Makanya Yesus berkata, kalau kamu kenal aku, kamu kenal Bapakku. Karena jadi 1. Yang nangkep katakan. Yohanes 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ini loh sudah double-nya kita. Tuhan sudah bilang, kamu lihat aku, kamu lihat Bapa.
Masih saja Filipus, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Lihat ayat yang ke-9. Baca bersama saya Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau, ini loh saudara. Sudah sekian lama kau jadi Kristen. Sudah sekian lama engkau dibaptis. Sudah sekian lama engkau ke gereja. Tapi ada banyak orang tidak mengenal. Makanya hidupnya gampang saudara. Gampang banget lah. Jengkel pasti gampang. Orang gak mungkin gak jengkel. Tapi mudah marah, mudah mutung, mudah kecewa. Itu tidak kenal. Jamin saya saudara. Dia gak kenal. Selalu benturannya orang. Dia sih. Padahal yang menghidupi kita bukan dia, tapi Yesus. Yang percaya katakan, saya berharap hari ini saudara, kita berubah. Kita belajar kenal siapa Tuhan Yesus. Yang sudah mati dan bangkit untuk kita. Yang percaya katakan. Terus Tuhan berkata apa? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah ini saudara. Saudara lihat saya satu tapi saya tiga. Jangan mana Pak, jiwanya Bapak yang mana Pak? Rohnya Bapak yang mana? Itu bikin bingung saudara. Jadi satu. Yang nangkap katakan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Mari baca bersama saya 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah, lihat saudara, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya sudah pernah khotbahkan ya, minggu depan saya jelasin. Terus Bapa itu mengejawantah jadi Tuhan Yesus. Pengertian mengejawantah itu apa? Bapaknya tetap, tapi ada sesuatu yang membelah. Seperti amuba. Kalau amuba satu membelah menjadi amuba yang kedua, ini bentuknya semua sama persis. Saudara, kita pernah kan waktu SMA di belajar sekolah. Amuba itu berkembang biaknya membelah. Bapak membelah keluar Yesus. Bentuknya roh, tapi sama. Setelah 2000 tahun yang lalu, yang roh ini berubah jadi manusia. Itu hebatnya, itu pengajaran. Jadi Tuhan berkata, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa. Terus. Ayat 2. Ia pada mulanya apa? Bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Tuhan Yesus ternyata yang berfirman. Jadilah langit. Jadilah bumi. Halo? Yang nangkap katakan, Tuhan Yesus ada sebelum dunia ada. Karena apa? Yang menciptakan dunia itu Tuhan Yesus firman. Maka dari itu kalau saudara hidup penuh firman, segala yang tidak baik berubah jadi baik dengan ucapan perkataan saudara. Yang penuh firman, yang penuh kepahitan, yang keluar pahit, yang penuh firman, yang keluar firman. Halo, itu ucapan, itu berkat Paskah.
Ayat 45, Yohanes 1:45. Dalam Dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu, baca, corona tidak akan menguasai saudara. Virus corona tidak akan menguasai Indonesia. Indonesia harus menang melawan corona, karena Tuhan Yesus cinta Indonesia. Jangan takut saudara. Saya dari awal bilang, saudara mau di rumah, mau stay at home yang pemerintah ajarin, saudara mau itu semua lakukan dengan iman. Jangan karena takut. Begitu takut, imun saudara turun. Dalam dirimu ada roh Allah yang jauh lebih besar. Katakan terima kasih Tuhan. Dalam hidupku ada roh Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun. Yang percaya katakan. Yohanes 11 ayat 25. Baca bersama saya Yohanes 11 ayat 25. 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya apa saudara? Yang terburuk pun bisa Tuhan rubahkan. Lazarus yang mati bisa dibangkitkan. Indonesia tidak akan hancur Bapak Ibu. Ekonomi Indonesia tidak akan hancur Bapak Ibu. Ekonomimu tidak akan pernah hancur. Keluargamu tidak pernah hancur. Kesehatanmu tidak akan pernah turun. Engkau terus naik jadi kepala, tidak menjadi ekor. Karena Yesus dalam dirimu hebat dan ajaib. Kisah Rasul 4 ayat 33. Baca bersama saya. 2, 3. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua dalam kasih karunia yang percaya katakan. Saudara, jangan kau sama dengan orang dunia. Engkau punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak mati Bapak Ibu. Tuhan yang bisa bicara, Tuhan yang bisa ngomong, Tuhan yang bisa dengar suaramu. Bahkan kau belum ngomong, dia sudah tahu apa yang ada di hatimu. Halo. Satu Korintus 15 ayat 55 sampai 57. 1 Korintus 15 ayat 55. Mari kita ucapkan firman yang ajaib. 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57 ini luar biasa. 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya katakan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan, bukan akan loh Bapak Ibu. Tuhan bukan akan memberi, telah. Coba bilang, Tuhan sudah telah memberikan kemenangan kepadaku, keluargaku, bisnisku, kesehatanku, dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, bukan akan, telah. Makanya Alkitab berkata engkau lebih daripada pemenang. Bukan kita saudara, makanya modal kita cuma percaya. Dan dari percaya itulah kita bisa bertindak sesuai dengan kepercayaan kita. 1 Korintus 15 ayat 51. Baca bersama saya 2, 3. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati
semuanya. Tetapi kita semuanya akan, saudara bayangin, Paulus tuh 2000 tahun yang lalu. Dia tahu saudara. Dia mengenal. Dia yakin bahwa di dalam Tuhan ada orang yang tidak akan mengalami kematian. Ini tidak pernah ada dimanapun Bapak Ibu. Dia gak peduli dia alami atau tidak. Tapi dia berkata kita. Sekali lagi ya. Kalau saya bilang saya, cuman saya. Kalau saya berkata kita, berarti bukan cuman saya. Tapi setiap orang yang bersama, setiap orang yang membaca kitab Korintus. Halo? Yang percaya katakan. Ada teman saya bilang, semua orang mati. Saya jawab sudah. Belum tentu. Mana ada? Ada. Alkitab saya mengatakan. Makanya saudara cuma satu. Kalau saudara gak rindu akan Tuhan. Engkau tidak rindu mengenal Tuhan. Engkau bisa bilang Tuhan. Kalau boleh aku gak mau mati secara jasmani. Kalau boleh Tuhan pakai hidupku terus maksimal. Jadi berkat buat banyak orang. Menginjil. Memberi, menolong orang miskin. Sampai aku lihat engkau datang kedua kali. Dan aku tidak mengalami kematian. Itu gak dosa Bapak Ibu. Saudara, kalau saya sudah dengar cerita yang saya saksikan bagaimana 95% itu ujungnya kematian sangat cepat. Dokter bilang loh, gak mungkin kalau lihat kondisinya, tidak mungkin Bapak lewat tahun 2019. Makanya waktu saya di Israel saudara, di ulang tahun saya menangis, saya bilang Tuhan sungguh kau ajaib. Saya lebih percaya apa kata Tuhan daripada apa kata dunia. Halo? 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 Saudara percaya Tuhan kok bisa tidak mati? Amin. Jangan ngomong aku mesti mati, tidak. Ini cara Tuhan saudara. 2, 3, dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan, bayangin Paulus begitu yakin. Ayat 53. 2, 3. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Saudara sekali lagi ya, lihat saya. Hidup kita tuh punya dua. Tubuh jasmani, manusia rohani. Nah saudara tiap hari yang mana yang kau kenakan? Kalau tiap hari yang dikenakan manusia jasmani, ya menuju kematian. Tapi kalau sudah kenakan manusia rohani, baca Alkitab jangan pernah bolong. Terus isi hidupmu dengan firman, dengan pujian. Saudara tahu ke rumah saya tuh, 24 jam puji-pujian. Masuk ke ruangan tuh kita bisa ikut nyembah. Kenakan manusia yang rohani harus mengenakan kepada manusia yang jasmani, jangan kebalik. Kalau sudah mengenakan manusia yang jasmani, ujungnya mati. Yang nangkap katakan, ini luar biasa saudara. Kenakan manusia rohani dan engkau tidak akan mati. Ekonomimu tidak akan mati. Keluargamu tidak akan mati. Kesehatanmu tidak akan mati. Rohanimu tidak akan mati. Ada roh kebangkitan dalam hidup saudara. 54. Ini hasilnya. 2, 3. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa.
dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Jawab bersama saya 2, 3. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Yang percaya katakan, ayah saya meninggal 58 tahun. Sehat. Sesekali masih badminton 58. Tahu kledak. Setan menuntut yang sama. Tapi saya tidak mau kenakan manusia jasmani. Saya bilang demi nama Yesus, kutuk nenek moyang sudah dipotong. Sudah dibuang sampai ke jurang maut. Halo? Roh kematian dipotong. Dan saya mau ajak saudara, ayo kita terus kerja. Jadi berkat buat banyak orang. Kita sudah mulai kumpulin saudara dana. Kita mau siapkan beras yang cukup banyak. Di waktu yang tepat, uluran tangan kita akan menyentuh banyak orang. Dan mereka akan lihat Yesus dalam hidup kita. Satu ayat terakhir. Yohanes 16 ayat 33. Ayo baca bersama saya. 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepada kamu, supaya kamu beroleh apa Bapak Ibu? Damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi apa Tuhan berkata? Kuatkanlah hatimu. Kenapa Tuhan ngomong begitu? 2, 3. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara, Tuhan tidak berkata engkau tidak ada masalah. Mazmur 91 pun Tuhan berkata engkau bisa mengalami kesesakan. Tapi Tuhan bisa meluputkanmu. Amin. Amin. Apapun saudara. Saya senang sekali di Amplified. Di Amplified dikatakan dalam dunia engkau telah mengalami pencobaan dan ujian dan kesulitan dan keadaan frustasi. Tetapi Tuhan berkata bersorak-soraklah. Tetap bersabar, tetap percaya, tidak gentar. Karena Tuhan telah mengalahkan dunia. Aku, Tuhan berkata nih luar biasa, telah merampasnya dari kuasa yang akan melukaimu. Dan telah mengalahkannya untukmu. Halo? Halo? Saya baca sekali lagi saudara. Ini luar biasa. Kalimat yang terakhir saya tuh ajaib. Tuhan berkata, aku telah merampasnya dari kuasa yang akan melukaimu. Jadi ada kuasa lain yang mau melukai saudara. Tapi Tuhan sudah merampas. Saya bilang, engkau tidak bisa melukai anak-anakku. Karena aku sudah mengalahkan dunia. Yang kedua, aku telah mengalahkannya untukmu anak-anakku. Yesus menang bukan untuk dirinya saudara. Yesus menang untuk memberi kemenangan buat saudara dan saya. Yang percaya katakan, apapun yang terjadi, percayalah ujungnya adalah keajaiban. Makanya Tuhan berkata, aku memberikan damai sejahtera. Ini luar biasa. Semuanya kukatakan padamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Saya waktu lihat mimpi tulisan, ada tulisan sampar kelaparan. Aneh saudara, saya enggak takut. Ada damai. Karena saya tahu, oh saya ngerti. Kita akan memberi makan banyak orang miskin. Kita akan memberi makan banyak orang miskin. Bilang, kita akan memberi makan banyak orang miskin. Supaya orang lain lihat Tuhan. Amin. Saya akan lihat anak bungsu pasti kembali Bapak Ibu. Ikuti saja. Gelinding saja. Saya akan lihat kemuliaan Tuhan menjadi nyata. Tuhan berkata, ada aniaya nak. Ada masalah nak. Tapi jangan takut.
Aku sudah mengalahkan dunia. Tidak pernah saya lihat, saudara, satu orang hebat di dunia yang berani ngomong aku telah mengalahkan dunia. Hanya satu. Siapa? Yesus. Hanya satu. Dia berkata, aku telah mengalahkan dunia. Maka Alkitab berkata apa? Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua yang merema dari Tuhan mengalahkan duniamu, mengalahkan persoalanmu. Dalam dirimu ada roh Allah yang jauh lebih hebat. Itulah Paskah yang sesungguhnya.